Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Belajar itu kewajiban, dan belajar itu dimulai dari ayunan hingga liang lahat. Belajar formal mungkin mulai dari PAUD sampai S3, tapi belajar yang sebenarnya ini tidak terbatas, bahkan sampai menjelang mati kita harus tetap belajar. Alasannya, ujian tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Ujian yang diselenggarakan oleh guru atau dosen di lembaga pendidikan formal, di sekolah atau di perguruan tinggi, itu sebenarnya sekadar latihan agar santri, siswa, mahasiswa punya kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Justru sekolah yang tidak mampu memberikan materi pelajaran dan tidak mampu menuntun anak untuk bisa memberikan respon terhadap problem-problem kehidupan, memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan kehidupan, maka sekolah atau lembaga pendidikan tersebut perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Para santri, kalau demikian, santri belajar, ustadzah juga harus belajar, anak-anak harus belajar, orang tua juga harus belajar. Karena seperti tadi saya katakan, bahwa belajar itu seumur hidup dan ujian juga seumur hidup. Apa bedanya belajar seorang santri, seorang murid dengan seorang guru atau seorang anak dengan orang tua? Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar termotivasi kami dan tim untuk membuat vlog baru yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, menjadi tontonan, sekaligus kalau bisa menjadi informasi yang positif, tuntunan yang bisa menggugah kita, menggugah kalian untuk bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Para santri, bedanya apa antara belajarnya orang tua dan anak? Belajarnya seorang santri atau murid dengan ustadz atau ustadzah. Yang pertama, seorang ustadz atau guru atau orang tua, belajar itu adalah sebuah kesadaran. Bahkan bagi mereka adalah kewajiban. Kalau seorang ustadz atau ustadzah atau orang tua belajar memerlukan motivasi dari orang lain, maka mungkin
perlu dipertanyakan apakah dia ustadz atau santri, apakah dia orang tua atau anak. Yang kedua, anak atau santri itu belajar sering terbatas pada tempat, mungkin sekolah, mungkin perpustakaan, mungkin laboratorium, mungkin pesantren atau kamar-kamar mereka. Tapi orang tua itu belajar bisa dilakukan di mana saja, di rumahnya, di tempat kerjanya, di jalan-jalan, atau di mana saja ya, tinggal mungkin di tempat wisata. Orang tua bisa tetap belajar, karena bagi orang tua belajar tidak seperti anak-anak. Kalau anak-anak masih memerlukan media seperti buku, seperti pulpen, atau alat tulis. Tapi bagi orang tua belajar tidak memerlukan itu. Dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan kedewasaan akalnya, maka segala yang terlihat, segala yang terdengar bisa menjadi objek belajar yang tidak pernah henti untuk ditekuni, kearifan yang tidak pernah habis untuk direnungi, dan skill yang tidak pernah selesai untuk dilatih. Dan yang ketiga, apa beda cara belajar antara guru dan murid, antara santri dan ustadz ustadzah, antara anak-anak dan orang tua? Yang pertama, orang tua belajar karena kesadaran, bahkan karena keharusan. Sedangkan anak, santri atau murid belajar masih memerlukan motivasi, kadang-kadang malah dipaksa. Yang kedua, anak sering belajar terbatas pada tempat, sekolah, laboratorium, mungkin perpustakaan. Keluar dari itu, anak sudah kehilangan cara untuk belajar. Tapi orang tua bisa belajar di sembarang tempat. Ustadz, ustadzah bisa belajar di pesantren, di tempat belajarnya para santri, tapi juga bisa belajar di pasar, belajar di mall, atau belajar di tempat wisata, atau di mana saja. Seorang yang telah memiliki kedewasaan, dia mampu menggunakan kedewasaannya, kedewasaan berpikirnya, untuk mengambil manfaat dari apa saja, di mana saja. Yang ketiga, santri atau murid atau anak belajar objeknya sangat terbatas. Mungkin hanya buku atau gambar-gambar atau alat-alat tertentu. Tapi kalau seorang yang sudah dewasa, orang tua, ustadz atau guru, segala yang terlihat, segala yang terdengar, apakah itu manusia atau benda atau kejadian-kejadian, itu bisa menjadi sumber belajar. Dengan kedewasaan akalnya, semuanya bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Para santri, karena anak dan orang tua harus belajar, murid dan guru juga harus belajar, santri dan ustadzah harus belajar, maka ada cara-cara
belajar. Kalau cara-cara ini tidak digunakan, proses belajar bisa gagal. Banyak orang tua yang memang sudah punya kesadaran belajar, tapi nggak ngerti caranya belajar, maka dia gagal dalam belajar. Ia tidak mampu menjadi orang tua yang baik, ia tidak mampu menjadi guru yang bisa menginspirasi muridnya, ia tidak mampu menjadi ustadz yang bisa memotivasi dan menuntun murid-muridnya untuk memiliki menjadi orang yang cerdas akalnya, mapan spiritualnya, dan mantap emosionalnya. Kenapa? Karena apa tadi? Dia tidak tahu bagaimana harus belajar. Ada beberapa tip agar kita menjadi orang yang sukses, menjadi seorang pembelajar oleh siapa saja. Yang pertama adalah keyakinan bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, Allah mengajar manusia apa saja yang belum ia ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, kalian akan mendapatkan pengajaran dari Allah. Oleh karena itu, hubungan kita, ketaatan kita, perlakuan kita terhadap Allah itu menjadi cara pertama, cara terbaik, cara paling sempurna, cara yang paling bisa memastikan kita untuk mendapatkan ilmu. Kita memperlakukan Allah sebagai Tuhan kita di mana saja, kapan saja. Jangan pernah menganggap ada Tuhan yang lain, ada sesuatu yang berkuasa selain Dia. Sebesar apapun kekuasaan, sebesar apapun, sebanyak apapun harta benda, sehebat apapun, tetap tidak ada yang berkuasa terhadap kita. Yang berkuasa terhadap kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya akan menyembah kepada Dia dan hanya minta pertolongan kepada Dia. Huwallahu ahad. Dia ahad, esa, dan Dia satu-satunya yang kita minta bergantung kepadanya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Baik. Yang kedua, pelajari perintahnya. Hormati perintah dan larangannya. Amalkan perintah dan larangannya sepenuh jiwa kita, sepenuh ilmu kita, sepenuh penghargaan kita kepada Allah. Yang ketiga, cintai orang-orang yang dicintainya, muliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka, dan terima dengan ridho segala keputusannya. Ini yang pertama. Kalau ini tidak dilakukan, mungkin para santri menjadi orang yang berhasil dalam artian mencapai gelar tertentu. Tapi gelar itu, ilmu itu tidak bisa menuntun kepada Allah. Ilmu itu justru sebaliknya menuntun kepada jalan-jalan lain yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Muncullah rasa sombong, rasa takabur, rasa manusia paling hebat, merasa manusia yang paling harus dihormati, dan itu tanda bahaya.
para santri. Yang kedua, hormati dan muliakan orang-orang yang mengajar kalian. Guru, ustadz, kiai, syekh, hormati dan muliakan. Jangan berjalan di depan mereka. Kalau bertemu dengan mereka, ucapkan salam. Jabat tangan mereka dengan penuh penghormatan. Doakan kepada mereka. Bahkan juga muliakan, hormati keluarganya. Putra-putri mereka, saudara-saudara mereka. Sebagaimana kita menghormati sang guru. Yang kedua, hormati ilmumu. Sekecil apapun, sesederhana apapun, ilmu itu dicatat. Letakkan catatan itu di tempat yang baik. Letakkan buku-buku kamu sesederhana pun. Ketika buku-buku misalnya sudah selesai juga nggak dipakai, bungkus dengan bungkus yang baik, tali dengan tali yang baik. Simpan. Sebagaimana kamu menyimpan barang berharga. Penghormatanmu terhadap ilmu bisa jadi menyebabkan membuat Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu. Banyak orang yang pinter, pelajaran sangat mudah diterima, nilai-nilainya bagus, tapi ketika di tempat pekerjaan, ketika di tengah masyarakat, dia tidak bisa mengembangkan ilmunya karena tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Maka pastikan kalian menghormati setiap jengkal dari ilmu kalian dengan cara menghormati catatan kamu, mencatat ilmu, dan mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga adalah hormati dan muliakan tempat kamu mencari ilmu. Mungkin sekolah, mungkin pesantren. Jadilah santri atau siswa yang membuat sekolah itu bersih, yang membuat pesantren itu indah, dengan menyapu, dengan menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya. Syukur kamu bisa menciptakan sesuatu yang membuat sekolah itu menjadi berbeda, pesantren itu menjadi berbeda. Baik menciptakan sesuatu itu berupa sesuatu yang berupa fisik atau kegiatan-kegiatan yang lahir dari kreativitas kamu sebagai penghormatan kamu yang kamu dedikasikan kepada sekolah dan madrasahmu. Syukur kamu bisa membuat sebuah prestasi-prestasi yang baik, yang akan dikenang dan dipajang di sekolah kamu. Meraih juara sesuatu di tingkat sekolah, di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian mendapatkan piala, dan piala itu diletakkan di sekolah dan madrasah kamu. Adik-adikmu, teman-temanmu akan melihat. Itu adalah bentuk penghormatan kamu, dedikasi kamu terhadap sekolah atau pesantren di mana kamu mencari ilmu. Dan yang selanjutnya adalah hormati, muliakan, sayangi teman-teman sesama pencari ilmu. Pencari ilmu itu adalah orang yang sangat mulia karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa siapa saja yang mencari ilmu akan mudahkan jalan. Sahalallahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya
menuju surga. Berarti orang yang mencari ilmu adalah orang yang baik, yang memiliki cukup modal untuk sampai ke surga. Padahal untuk sampai surga itu sulit. Harus sudah ada proses yang panjang, ada mizan, ada sirat, ya, ada padang mahsyar. Ya, kalau timbangan baiknya lebih banyak ketimbang amal buruknya, akan masuk surga. Kalau timbangan amal buruknya lebih berat ketimbang amal baiknya, akan masuk neraka. Tapi para pencari ilmu ini akan dimudahkan akan mendapatkan prioritas dari Allah untuk masuk surga. Maka pastikan kalian yang sedang mencari ilmu menghormati, memuliakan, menyayangi sesama pencari ilmu. Jangan lukai hati mereka, bantu mereka. Kalau tidak dengan material, paling nggak dengan motivasi. Tidak semua pencari ilmu memiliki kekuatan finansial yang cukup. Tidak semua pencari ilmu memiliki motivasi yang cukup. Tidak semua pencari ilmu memiliki kekuatan mental yang cukup. Ketika kalian memberikan bantuan sedikit finansial, memberikan motivasi kepada mereka, mengajak mereka, menemani mereka, itu adalah bentuk kalian mencintai mereka. Dan bisa jadi itu menyebabkan ilmu yang kalian pelajari menjadi penuh manfaat dan penuh barokah. Para santri, itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Moga-moga beberapa kalimat yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelengkap pedoman kalian dalam rangka belajar. Baik para santri maupun wali santri, para santri maupun ustadz atau ustadzah, anak maupun orang tua, murid atau guru, moga-moga kalian semua sukses menjadi seorang pembelajar. Akhiran, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.